Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Naufal Rafi, Rahmi, dan juga Nahdlatul Ulum. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari PPT yang sudah ada di atas yang berjudul Hukum dan Etika Media Massa untuk memenuhi tugas Ibu Siren di manajemen media massa. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang hukum dan etika media massa. Etika media massa menurut pendapat L-School, etika merupakan seperangkat nilai moral dan prinsip mengenai apa yang dianggap benar atau salah. Kemudian ada sebuah buku yang memiliki pendapat yang hampir sama dengan L-School tadi, yaitu judul bukunya Dictionary of Mass Communication and Media Research, di mana di buku itu mengatakan bahwa etika didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan atau prinsip sebagai pedoman perilaku baik atau buruk. Kemudian etika juga dapat diartikan sebagai bentuk disiplin yang membedakan apa yang baik atau buruk serta apa yang benar atau salah. Etika ini berlaku untuk semua tindakan manusia yang mempengaruhi orang lain. Etika media mempelajari bagaimana pekerja media seperti jurnalis harus mengambil tindakan dalam berbagai situasi, terutama situasi di mana mereka perlu membedakan apakah berita yang dibuat itu merupakan fakta di lapangan atau membuat kepentingan tertentu. Etika dalam praktik media massa itu berlaku sebab praktik pemberitaan sudah pasti memberikan pengaruh terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, untuk jurnalis, etika media massa dikemas dalam suatu kode etik jurnalistik. Nah, kode etik jurnalistik ini merupakan suatu pagar moral yang membentuk tanggung jawab etis dan integritas. Seorang jurnalis perlu menunjukkan tinggi etos kebenaran bersama dengan kebebasan dan tanggung jawab etikanya. Di Indonesia sendiri, kode etik jurnalistik disusun oleh jurnalis dan untuk jurnalis itu sendiri. Etika jurnalistik merupakan bentuk etika yang menyelidiki permasalahan mikro mengenai penentuan sikap jurnalis dalam kondisi tertentu, dan permasalahan makro mengenai apa peran organisasi media di tengah-tengah masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke kebebasan pers dan independensi media massa. McQuell menjelaskan peran dari kebebasan pers dalam perkembangan media massa di dunia. Ia mengatakan bahwa kebebasan pers memungkinkan adanya suatu pengawasan yang independen atas pemerintahan. Selain itu, kebebasan pers juga memberikan kesempatan bagi tiap kelompok untuk mengekspresikan pendapat, keyakinan, dan pandangan untuk perbaikan hidup bermasyarakat. Untuk mencapai kebebasan pers, sebuah institusi media harus menerapkan independensi dalam praktik medianya. Independensi mencakup kebebasan dari segala bentuk kontrol yang melarang dan menekan arah kebijakan redaksional. Secara normatif, media harus terbebas dari kelompok kepentingan dan kontrol penguasaan agar dapat menyampaikan fakta sosial yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, setelah kita membahas etika media massa dan sedikit membahas tentang kode etik jurnalistik, kita akan membahas tentang hukum media massa. Nah, hukum media massa yaitu merupakan segala hal yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan umum yang berkaitan dengan aktivitas komunikasi yang diperantarai dengan teknologi media. Media massa perlu diatur melalui hukum tertulis karena memiliki kekuatan yang besar di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, tersedianya hukum media massa akan menjamin kondisi masyarakat yang harmonis berkaitan dengan hubungan media dan masyarakat. Dalam hal ini, hukum media massa diatur oleh badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dalam rangka memelihara keadilan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya tentang hukum dan etika media massa. Selanjutnya mungkin akan diserahkan kembali ke moderator.
kasih atas waktunya. Berbicara tentang masalah hukum dan etika sendiri banyak sekali dipersoalkan pada sekarang ini, khususnya di negara kita. Negara kita sendiri sudah lama dan selalu mengusahakan agar etika di negara kita ini benar-benar dapat berkembang dan melekat pada setiap profesi. Salah satunya seperti contoh di dalam aktivitas profesi jurnalistik dapat terjadi kemerosotan dalam kegiatan pengembangannya sebagai akibat dilanggarnya etika dan kode etik profesi oleh sebagian pengembannya. Sektor okupasi di institusi media sendiri seharusnya memiliki perspektif tentang aktivitas, di mana seharusnya institusi media memiliki idealisme, yaitu memberikan informasi yang benar. Karena pada zaman sekarang ini banyak sekali hoak-hoak atau berita-berita yang kurang benar di media massa. Dengan idealisme semacam itu, media juga ingin berperan sebagai sarana pendidikan. Pemirsa, pembaca dan pendengar akan semakin memiliki sikap kritis, juga kemandirian dan kedalaman berpikir. Contoh kecil masalah hukum dan etika media massa sendiri di dalam media massa elektronik, contohnya seperti yang ada di PPT yang pertama, yakni menyebarkan berita hoak. Di sini pelanggaran etika yang pertama adalah menyebarkan berita hoak atau berita kebohongan. Pelanggaran ini sering kita temui karena pesannya perkembangan teknologi yang memudahkan seseorang berkomunikasi dalam jangka waktu yang cepat. Banyak para pengguna teknologi yang tidak teliti saat memperoleh informasi sehingga terjebak dalam berita-berita bohong yang disebarkan oleh para pelaku. Untuk yang kedua, pencemaran nama baik. Pelanggaran etika ini adalah contoh pelanggaran yang sering dijumpai dalam media sosial karena banyak pengguna media sosial yang tidak dapat mengontrol emosinya, seperti contoh komen-komen netizen di dalam YouTube, Instagram, atau media sosial yang lain. Orang yang tidak dapat mengontrol emosi biasanya akan meluapkannya dalam tulisan-tulisan yang terkadang suka menjelek-jelekan dan terkadang menulis nama orang yang tidak disukai tersebut di status media sosial yang kemudian diunggah dan dikonsumsi oleh publik atau biasa disebut pencemaran nama baik. Yang ketiga, ini merupakan hal yang marak bukan hanya kalangan anak muda tetapi juga lanjut usia juga memainkan ini. Jadi yang ketiga ada perjudian online, di mana perjudian merupakan sebuah permainan bertaruh di mana pemenang akan mendapatkan hadiah yang biasanya berupa uang dari masing-masing pemain. Perjudian ini juga sering disebut sebagai undian pemenangnya atau dipilih secara acak, ya intinya judi. Awalnya perjudian hanya dapat dilakukan secara tatap muka saja. Seiring dengan maraknya teknologi, perjudian dapat dilakukan secara online yang ada pada beberapa game judi sepak bola misalnya, atau permainan dari smartphone dan lain sebagainya. Perjudian online ini termasuk ke dalam pelanggaran etika dalam media sosial. Yang keempat, mungkin kita sudah lumrah sekali akan contoh yang nomor 4 ini, yakni mengunggah foto-foto yang tidak pantas. Pelanggaran etika berikut ini adalah mengunggah foto-foto yang tidak pantas ke media sosial dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh publik, di mana foto-foto yang tidak pantas yang berupa foto yang berhubungan dengan pornografi, foto yang tidak manusiawi seperti mengunggah foto korban kecelakaan, bom, kendaraan, korban perang dan lain sebagainya masih sering kita jumpai. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh narasumber. Terima kasih. Di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyelesaian hukum dan etika media massa. Media massa di Indonesia terdiri dari beberapa kategori. Di antara lainnya yaitu media cetak dan media elektronik. Dalam perkembangannya, media massa tak hanya memberikan konsumsi informasi kepada halayak atau massa, akan tetapi
juga memberikan informasi tentang pendidikan dan hiburan. Saat ini media massa berbasis elektronik telah menjamur di berbagai kalangan. Perkembangan media massa di Indonesia yang dewasa ini berjalan dengan cepat, baik dalam penggunaan teknologi komunikasi maupun penguasaan perangkat lunaknya, sejalan dengan perkembangan media massa di dunia internasional. Selain itu, pusat perkembangan media massa di Indonesia dilatar belakangi oleh faktor penggunaan teknologi telekomunikasi dan informasi yang terus berkembang. Era dunia maya atau internet telah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada dalam kecepatan arus informasi yang diperlukan dalam pengembangan media massa saat ini. Akan tetapi sayangnya kondisi bebas seperti sekarang malah banyak media massa justru kehilangan pedoman dan prinsip paling dasar dari etika jurnalis. Padahal ketika kebebasan itu tinggi, kebenaran tuntunan akan tetapan etika juga akan semakin besar. Namun terkadang kode etik di atas perlu diterjemahkan dengan lebih luas untuk kebaikan jurnalis ke depannya. Suatu berita hendaknya berasal dari banyak sumber, bukan suatu sumber untuk banyak berita. Akibatnya, kebebasan pers sering dinilai lalai dan banyak memunculkan masalah di masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mengenali masalah-masalah hukum dan etika media massa. Yang pertama ada berita yang tidak berimbang, kedua ada diskriminasi, terus yang ketiga ada kriminalitas, yang keempat ada mengganggu privasi, yang kelima ada praduga tak bersalah, kemudian ada yang keenam ada junk food news atau berita infotainment. Dalam salah satu teori media yakni teori hierarki pengaruh atau hierarchy of influence theory yang dikenalkan oleh Saussmaker dan Rizzi menegaskan bahwa isi dari media dipengaruhi oleh beberapa faktor yang luas dari dalam dan luar organisasi media. Pengaruh tersebut diantaranya tulisan seringkali dipengaruhi oleh individu, rutinitas media, kebijakan organisasial, ekstramedia, dan ideologi. Dengan demikian, sebuah realitas dari media tidak akan lepas dari pengaruh-pengaruh tersebut, dan konsekuensi logisnya dari hal tersebut adalah ketika pengaruh-pengaruh itu membawa muatan-muatan negatif yang melampaui space dari etika dan regulasi media. Berikut prinsip penyelesaian masalah hukum dan etika media massa. Yang pertama yaitu tentang penyelesaian secara formal prosedural dengan menyelesaikan kasus penyimpanan kode etik melalui cara yang formal, yakni melalui kode etik yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian yang kedua ada penyelesaian secara mandiri. Maksudnya diselesaikan tanpa prosedur yang sesuai kode etik yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada membuat aturan deregulasi. Yang keempat yaitu membentuk departemen yang mengurus masalah media massa dan pers. Kelima yaitu melalui pemenuhan hak jawab narasumber oleh media pers. Selanjutnya memfungsikan Dewan Pers sebagai pembina pers nasional. Selanjutnya menegakkan supremasi hukum yang tegas terhadap segala bentuk kebebasan pers yang menyalahi aturan. Selanjutnya sosialisasi dan peningkatan kesadaran rakyat dan akan hak asasi manusia. Dari prinsip penyelesaian masalah hukum dan etika media massa, pemerintah juga memiliki upaya dalam mengendalikan kebebasan pers di Indonesia yang menjadi salah satu prinsip penyelesaian masalah hukum dan etika media massa, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, pemerintah berupaya agar kebebasan pers dapat terkendali serta dapat berkembang sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila. Kemudian ada landasan pers nasional Indonesia. Yang pertama itu ada landasan
IDIL yaitu Pancasila. Kedua ada landasan konstitusional yaitu Undang-Undang 1945. Yang ketiga ada landasan yuridis yaitu Undang-Undang Pokok Pers. Yang keempat ada landasan profesional atau kode etik jurnalistik. Kemudian yang terakhir adalah landasan etis. Tata nilai yang berlaku dalam yang terakhir adalah landasan etis yaitu tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yaitu pemerintah juga berupaya dalam sensor, yaitu sensor adalah pengawasan dan kontrol informasi atau gagasan yang beredar dalam suatu masyarakat, seperti pengawasan atas buku, majalah, pertunjukan, film, program televisi dan radio, laporan berita dan media komunikasi lain dengan tujuan mengubah atau menghilangkan bagian tertentu yang dianggap diterima atau tidak sopan. Kemudian ada penerbitan SIUPP yaitu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Kemudian ada pendirian Departemen Penerangan. Ada juga pemberlakuan Undang-Undang Pers yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dan yang terakhir adalah pencabutan izin terbit. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.